Ini kita lewat tembusnya di mana? Ini jalurnya sampai tinggal satu motor doang kiri. Ah, sama aja lihat sana tadi nggak kelihatan. Kalau menurut ini sih, wah serius. Selamat siang teman-teman semua. Sekarang ini jam 1.41 ya. Ini posisi kita di Jalan TB Simatupang, tepatnya di depan Citos ya, Cilandak Town Square nih ya, buat teman-teman yang tinggalnya di daerah Jakarta Selatan, mungkin Pasar Minggu, terus daerah Cilandak sini ya, mungkin sering main ke mall sini ya, Citos. Hari ini kita gaspol lagi teman-teman ya, setelah kemarin menyelesaikan perjalanan ke Batam. Bersyukur sekali ya kita berkesempatan bisa main ke sana, juga sempat juga nyebrang ke Malaysia ya, dan ke Singapura. Sayangnya kemarin waktunya agak kurang sih teman-teman ya, kalau nggak kita bisa terusin sampai ke Kuala Lumpur ya, tapi nanti kita simpan lah ya, kita simpan untuk jadi PR, kita kembali lagi ke Malaysia. Tentunya karena masih di Jakarta teman-teman, jadi pemandangan traffic yang agak padat itu menjadi pemandangan sehari-hari ya, buat teman-teman yang di Jakarta yang commuting setiap hari. Nah, ini mungkin familiar sekali dengan view seperti ini ya. Dan buat teman-teman yang mungkin domisilinya di luar Jakarta ya, atau mungkin di luar Pulau Jawa ya, yang sebelumnya belum pernah atau mungkin sudah pernah tapi udah lama nggak ke Jakarta. Nah, kira-kira seperti inilah pemandangan di Jakarta hari-hari ini ya. Ini padat sekali, daerah Jakarta Selatan, Cilandak, maju dikit. Nah, ini kita terus mengarah ke luar Jakarta ya. Dan untuk hari ini saya mau ajak teman-teman semua kita gaspol menuju ke Bandung ya. Kebetulan saya ada keperluan sedikit di Bandung ya. Dipikir-pikir, wah daripada kita keretaan di sana ya, mending sekalian kita gaspol aja, sekalian juga touring tipis-tipis lah ya ke Bandung. Untuk kali ini kita akan cari rute yang sedikit berbeda teman-teman, rute yang mungkin saya belum pernah lewat sebelumnya, mungkin pernah atau mungkin udah lama nggak lewat ya. Jadi kita akan coba ulik jalur lagi nih ya. Kita merah dulu bro. Ini lampu merah di sini agak banyak. Ini kayaknya ke kanan, ke Ragunan deh ya kan, apa masih lurus ya, lupa ingat teman-teman, tapi kayaknya kalau nggak salah ini ke arah kanan nih, Ragunan atau Pasar Minggu gitu ya. Padat ski bro, alias padat sekali. Wow, luar biasa. Jam 2 kurang 15 ini ya, di TB Simatupang. Inilah mengapa zaman sekarang ini, apalagi khususnya di Jakarta ya teman-teman, motor-motor kopling ya, atau motor gigi kayak bebek-bebek itu udah mulai kurang laku ya, atau mungkin juga peminatnya udah kurang ya. Lebih banyak ke Matic gitu, karena ya seperti inilah teman-teman. Memang padat, jadi kalau Matic kan lebih membantu sedikit lah ya di kemacetan, nggak pegel gitu daripada oper-oper gigi, apalagi kopling gitu ya, jadi pegel lah gitu, baik mobil maupun motor ya. Sekarang kalau mobil-mobil juga orang udah pada, nampaknya ya teman-teman, lebih senang ngambil yang Matic gitu. Ini oke. Bentar, ini kita ambil lurus ya, Pasar Bo, Cililitan. Oke, gaspol bro. Iya, sebenarnya untuk trip kita kali ini teman-teman menuju ke Bandung ini dadakan ya. Nggak ada rencana sebelumnya. Pas tadi pagi, wah ini kayaknya ada keperluan mau ke Bandung. Tadinya mau naik kereta tuh ya, cuman ini kayaknya bisa nih kita motoran. Jadinya pas lihat kayaknya waktunya masih keburu, cuman kita nyampe Bandungnya ini malam ya teman-teman. Tapi masih keburu lah, masih bisa. Jadi saya putusin untuk ya sudah, kita langsung gaspol aja karena dadakan. Jadinya teman-teman bisa lihat untuk Bisri aksesorisnya tidak terpasang ya. Jadi ini saya jalannya mode light ya, light mode ya, mode-mode kota-kota aja. Pakai tas satu, udah langsung kita gas. Ini di belakang juga aksesoris semua nggak ada yang terpasang ya. Jadi Bisri mode ringan-ringan dulu nih ya, biar di jalan juga kita slap slip juga lebih asik ini ya. Nah, ini sekarang jam 2 siang di Jakarta. Hari ini hari Selasa teman-teman ya.
Nah, kalau tadi Citos lewat sedikit itu lumayan rame. Nah, di daerah sini udah lebih lengang sedikit ini ya. Walaupun memang bisa teman-teman lihat ya, namanya di Jakarta nggak bisa apa lengang banget gitu lah ya. Pasti mesti rame lah. Kalau motor tuh mesti padat gini lah ya. Kayak hampir penuh jalan gitu. Kecuali kalau kita udah arah-arah keluar kota, nah baru tuh pemandangannya kinclong ya kan. Apa lihat mobil dikit, lihat motor dikit, wah asik banget lah pokoknya. Oke, ini sebelah kiri ada RSUD Pasar Rebo teman-teman. Udah masuk di Pasar Rebo ini. Ini di depan kita udah masuk ke Jalan Raya Bogor ya. Oke, Pasar Rebo sekitar jam 2 siang lebih ini. Cukup ramai juga. Sebelah kiri ini ada apa ya? Pabrik kayaknya ya. Emang nggak tahu pabrik apa teman-teman, nggak lihat namanya. Mungkin teman-teman tahu ya di Pasar Rebo ini. Oke. Wait, ntar kita ambil kanan karena kita mau ke kanan ini. Iya. Cukup ramai juga. Ngomong-ngomong teman-teman, untuk plan riding kita hari ini ya, gas lepas dari Jakarta kita langsung tembak aja ini. Untuk map saya tembak dulu ke Jonggol ya teman-teman, sebelum kita mengarah ke Bandung. Dari posisi kita sekarang menuju ke Jonggol itu 62 kilo lagi, atau sekitar 1 jam 48 menit ya, 2 jam lah ya, 2 jam. Jadi sekarang kan jam 2, mungkin sekitar jam 4 kita udah masuk ke Jonggol ya. Ini kita berangkatnya memang lumayan siang banget malah. Karena itu tadi ya dadakan, jadi pas rasa-rasanya bisa kita langsung gas aja. Total jarak dari Jakarta menuju ke Bandung via Jonggol ini kurang lebih mungkin sekitar hampir 180 atau 190 gitu ya teman-teman, dan estimasi itu sekitar mungkin 5 sampai 6 jam ya. Jadi kalau tadi kita berangkat jam 1 ya, mungkin sekitar jam 7 telat-telat ya, atau santai-santai di jalan mungkin sekitar jam 8 kita udah nyampe di Bandung. Wow, ini pabrik, pabrik Kongguan bro. Pantesan wangi banget ini. Kita lewat di pabrik Kongguan Pasar Rebo. Wih, wangi banget asli. Nih, legend ini bro, Kongguan. Nah, ini udah apa namanya? Karyawan-karyawannya udah, ini teman-teman yang kerja di pabrik Kongguan udah pada dijemput sama keluarganya ini. Wih, mantap. Apa seperti biasa kalau di pabrik atau PT biasa kayak gitu ya teman-teman, dijemput. Itu ada tulisan Kongguan biskuit. Wih. Daerah sini wangi Kongguan, bro. Asli. Sampai di sini kita udah lewat masih wangi. Wih. Kayak apa sih namanya biskuit kalau dipanggang gitu kan? Wanginya kemana-mana. Wah, wangi-wangi butter gitu kan. Wih, sedap banget, bro. Asli. Padahal ini saya kita kan jalan siang, jadi saya sebenarnya udah makan juga dari rumah, tapi ya namanya sampai sini cium wangi, waduh, jadi pengen juga nih. Tadi pas mau jalan dari rumah, wah ini kayaknya nasi Padang nampol nih. Langsung kita beli nasi rendang, wah habis makan baru jalan, cocok banget ya. Nanti ini paling di jalan tinggal kita beli jajan aja ya, mampir Indomaret beli air gitu, minum-minum. Nanti makan lagi mungkin di Bandung ya, pas sampai Bandung baru kita makan malam di sana. Makan apa belum tahu teman-teman ya. Jadi nanti sampai di sana aja baru kita cari makanan yang mungkin ya yang dekat-dekat penginapan aja kali ya, biar nggak ribet lah gitu. Oke, ini kita ambil kiri arah Pondok Rangon Cibubur ya. Kita ikutin map aja teman-teman, saya juga nggak begitu tahu untuk jalan dari sini menuju Jonggol ya. Lebih sering lewatnya Parung, Sawangan gitu ya, jadi kalau lewat sana udah tahu. Sini belum nih. Ini kiri langsung bisa kali ya, lurus yang merah. Oke, kita kiri aja langsung. Iya, walaupun namanya jalannya Jalan Raya Bogor, tapi masih Jakarta Timur ini ya. Cibubur, masuk Cibubur Jakarta Timur. Tadi obrolan kita sampai mana ya teman-teman? Terakhir sampai di pabrik Kongguan ya? Apa pas masuk Cibubur kayaknya ya? Jadi
kurang lebih untuk plan riding kita dari Jakarta ke Bandung ini akan via Jonggol ya, jarak kurang lebih sekitar 180-an kilo ya, sekitar 6 sampai 7 jam. Moga-moga kita sampai di Bandung sebelum terlalu malam lah. Sudah pasti malam ya, tapi mudah-mudahan nggak malam-malam banget lah ya, mungkin sekitar jam 7 jam 8 udah nyampe. So sama-sama aja teman-teman, join kita gaspol bareng-bareng menuju ke Bandung via Jonggol ya, sama-sama teman-teman. Let's go. Nah, ini kita ambil tengah yang Cilengsi Jonggol ya teman-teman. Nah, ini sebelah kiri ada apa? Tugu Pramuka, Bumi Perkemahan Cibubur sebelah kiri teman-teman. Kita ambil yang mana nih? Oh, lurus deh. Cisalak Cilengsi ya. Kalau kanan, wah kanan mau masuk tol bro, motor nggak boleh. Nah, ini kita lurus nih. Oke, mungkin teman-teman yang domisili Jakarta Timur sering lewat sini nih ya, apa namanya, commuting, atau mungkin yang dari Bogor ya, Cikeas, nah lewat sini nih menuju ke Jakarta ataupun sebaliknya pulang. Oke, ini karena sudah mulai mengarah keluar dari Jakarta teman-teman ya, saya belum pakai sarung tangan. Nah sekalian kita mungkin water break dulu sebentar, beli-beli air, sekalian pakai sarung tangan, terus kita langsung gas ke Jonggol ini ya, cari yang segar-segar dulu deh, dingin-dingin, mantep ini. Ya, udah haus banget ini. Kita masuk di sini aja. Biasanya ada jualan air ya. Mana? Minimarket. Oke, itu dia. Masuk. Iya. Langsung beli air. Oke. Masuk. Ada lagi tambahannya? Cukup. Yuk. Saknya bisa ambil apa? Nggak usah mas, makasih ya, ya. Pak. Numpang duduk ya mas ya. Panas banget bro, asli. Oke, kita santai dulu di sini. Ini kalau kita nongkrong di apa Shell ini kesannya kayak di Bogor ya, tapi ini lagi di Cibubur. Kita lihat, mentereng bro, 35 derajat. Tertinggi tadi 36 sempat ya, ini sekarang 35 ya, karena udah masuk di dalam ruangan ya, lumayan lah. Kita ngadem dulu sebentar teman-teman, mungkin sekitar berapa, 15 menitan baru kita lanjut jalan. Oke, kita santai lagi asli. Panas pol bro. Pasang map sudah. Kunci motor mana? Oh ini. Oke, kita langsung jalan. Let's go. Untuk kali ini kita minumnya air putih aja teman-teman, nggak minum yang rasa-rasa. Nanti minum yang rasa-rasa apa hari ini libur aja dulu lah. Jangan terlalu sering minum yang manis-manis ya. Sebaiknya dihindari aja ya. Kalau perlu sekali atau pengen banget baru minum sedikit ya. Jangan banyak-banyak, karena kalau banyak nanti perut makin maju ini. Pom bensin ini nampaknya ada sekolahan samping teman-teman, makanya apa, sore-sore pulang sekolahan agak rame ya. Biasalah, namanya juga bubaran sekolah kan, tapi habis itu ya udah apa, normal lagi gitu. Ini saya nggak tahu di Cibubur, tapi di jalan apa saya nggak tahu teman-teman ya. Oh, itu ada apa namanya, spanduk-spanduk Citraland. Ini sebelah kiri ada Harvest ya, Hokben ya, pokoknya di daerah yang banyak jualan lah ini ya. Nih pizza-pizza. Nah itu sudah kota wisata Cibubur. Alright, kita lurus. Wuhu, macet pula kita bro di sini. Ambil kiri, ikutin mbaknya. Let's go mbak. Wah, ini deretan apa, dealer-dealer ya. Tadi ada merek apa tuh, Wuling, Ion, Geely.
pabrikan-pabrikan Tiongkok atau pabrikan Cina ya. Banyak sudah di Indonesia, udah mulai banyak tuh merek-merek Cina di sini bersaing sama pabrikan Jepang ya, juga pabrikan Eropa. Wah, pokoknya untuk kita sebagai konsumen lebih diuntungkan sebenarnya ya teman-teman, karena lebih banyak varian ya kan. Pastinya di harga itu semakin murah ya kan, semakin banyak menyediakan mobil, kita sebagai konsumen bisa milih-milih, plus harganya bisa murah. Itu enaknya di situ. Jadi semakin banyak merek ya, semakin bagus tentunya, banyak investasi. Untuk lapangan pekerjaan juga bisa lebih banyak. Cuman ya untuk jalan raya juga harus diperhitungkan itu teman-teman ya. Karena namanya orang beli mobil tambah terus kan. Nah, jalan juga harus apa istilahnya, nambah juga gitu. Sebab kalau enggak, wah bisa tambah macet ya. Apalagi kalau semuanya pengen ngumpul di satu daerah gitu, wow. Pasti populasi mobil ya banyak banget lah. Cilengsi, Citerep, Palaladon. Wow, ini rute jauh juga kayaknya, startnya dari Cibubur ini ke Laladon bro. Ya, saya nggak tahu Laladon di mana teman-teman. Masih Bogor kah atau udah nggak tahu? Mungkin Sukabumi ya. Oke, kita sekarang sudah masuk ke Kabupaten Bogor ya. Masuk ke daerah Cilengsi ini teman-teman. Sekarang jam 2.55, jam 3, jadi kurang lebih sekitar 1,5 jam. Oke, ini kita kanan apa kiri nih? Oke lah, sikat kanan aja bro. Iya. Nah, jonggol lurus kan? Pas ini. Ini kurang lebih sekitar 1 jam, nggak mau 2 jam ini ya. Kita udah masuk di Cilengsi dan 50 kilo lagi menuju ke Jonggol. Wow, sebelah kanan udah kelihatan ada apa, siluet perbukitan teman-teman. Asik banget ini. Kita punya cuaca pas lagi bagus ya. Apa? Ada sedikit kumpulan awan tapi kita punya cuaca tetap enak. Lagi pula ada awan-awan gini juga ridingnya jadi segar ya, nggak begitu panas. Tadi sebelumnya mungkin sekitar jam ya 1 jam yang lalu lah. Wow, itu mentereng banget waktu kita baru-baru jalan itu ya, keluar Jakarta mengarah udah lewat Kongguan tuh, woi panas bro. Tapi di sini udah lebih enak nih, mungkin karena ya matahari juga udah lebih miring, jadi udah lebih adem lah sedikit di jalan gitu ya. Oh, di daerah sini banyak perumahan ya teman-teman, perumahan ya boleh saya bilang klasternya cukup besar-besar juga lah. Sepertinya ada taman atau tempat wisata. Oh, ini sebelah kanan Mekarsari teman-teman, di Cilengsi ya. Sebelah kanan nih tempat wisata Mekarsari, Water Kingdom. Ohoi, apa kayak water boom kali ya, renang-renang ya, wahana lah, wahana main air. Oh, oke, Citraland 660 juta bro, harga perdana di Cibubur nih ya, dekat Mekarsari. Nggak tahu itu yang luasan berapa teman-teman, tapi startnya from segitu ya, mungkin sampai saya nggak tahu termahalnya berapa, mungkin 1 miliar kali ya, 1 miliar berapa. Oke, kita jalan terus. Ini udah lebih enak lagi, tadi di Mekarsari udah lebih sepi, sini lebih sepi lagi ya, udah mulai lancar nih. Kita kecepatan bisa 60 terus rata. Jalan juga lumayan mulus di sini, cuman marka jalannya udah mulai hilang nih teman-teman, jadi agak riskan juga ya. Kadang-kadang kalau udah keasikan ya, namanya pengendara kan mungkin lupa atau apa, terlalu ke kanan atau ke kiri, jadinya untuk pengendara lain jadinya agak bingung gitu. Ternyata kita baru start siang tuh enak juga ya teman-teman. Apa karena hari ini aja nih dia punya cuaca agak bagus ya. Makanya rasanya kok asik banget, nggak terlalu apa namanya, panas gitu ya. Anginnya pun juga sejuk di sini ya, di daerah Cibubur nih masih lumayan enak lah. Ini sebelah kanan ada wisata Situ Tunggilis ya. Nah, di sebelah kiri kita udah lihat sawah juga ya, jadi ya kira-kira sekitar 1 jaman lah ya, kalau nggak macet dari Jakarta. Kita udah lihat hijau-hijau segar banget ini di daerah Cilengsi. Nah, ini udah masuk mana lagi nih? Nggak, masih Cilengsi ini ya. Dari Citra Indah Cibubur, ini Citra Indah City kalau nggak salah tadi.
lewat di banyak perumahan Citra ternyata ya, di daerah Cibubur Cilengsi ini. Sini karena jalan udah mulai sepi, yang lewat udah pada kenceng-kenceng ya. Oke, ini asik banget nih. Terakhir pulang dari Batam sampai ini lagi baru kita lihat pemandangan sawah ini. Soalnya di Sumatera kan ada nggak kita lihat sawah? Kayaknya nggak ada deh. Kebanyakan lihatnya sawit terus ya, karet. Kayaknya kemarin juga nggak ada lihat karet. Kebanyakan sawit terus ya. Jadi kali ini lihat sawah enak banget nih. Lanjut lagi teman-teman, tadi sempat saya break sebentar ya, minum-minum ya mungkin sekitar 5-10 menit langsung jalan lagi. Dan asli ini lewat Jonggol nih asik juga ya teman-teman, dia punya rute jalan ya, terus keramaiannya juga nggak terlalu padat gitu, jadi cukup asik lah dengan jalannya yang nggak lurus-lurus banget gitu ya. Jadi kita di jalan tuh nggak monoton gitu, ada belok-beloknya, terus pemandangannya juga lumayan banyak sawah ini ya. Plus di sini juga udah mulai dingin ini teman-teman. Coba kita cek dulu untuk ketinggiannya. Wih, ini enggak bentar. Oke teman-teman, sepertinya ada gangguan teknis di jam ya, mesti kalibrasi ulang. Jadi kita nggak tahu ini di ketinggian berapa, tapi sepertinya sudah mulai naik dan ya untuk ademnya mulai terasa ya, baru terasa sedikit tapi udah mulai ya. Mungkin nanti kita terus sampai di Jonggolnya, itu udah mulai adem sudah ya. Di sini juga udah lumayan ini, apalagi pohon-pohon masih banyak ya kan, bangunan juga nggak banyak, kendaraan juga sepi-sepi aja. Jadi suhu di sini masih enak banget ini ya. Mungkin kalau persenan ini baru sekitar 25-30% kali ya, baru mau mengarah ke setengah ini, karena memang jarak Jakarta Bandung kan kurang lebih sekitar 180-an ya. Jadi kalau kita sampai di Jonggol itu kan baru sekitar 80 ya, itulah titik tengahnya ya di Jonggol. Jadi ini kurang lebih udah 25-30% ini. Dari sini 30 berapa kilo nih? 36 kilo lagi ya kurang lebih sampai ke Jonggol. Jalan santai aja teman-teman, menikmati perjalanan kita ini yang trip dadakan dengan persiapan yang boleh saya bilang minim ya. Jadi kalau teman-teman tanya, "Bang, touring gitu persiapannya apa aja?" Atau khusus yang kali ini ya, touring ke Bandung tuh persiapannya apa aja sih? Kalau saya untuk trip kali ini persiapannya ya baju-baju biasa ya. Baju-baju, terus kemudian untuk motor, kemarin kan pas pulang dari Batam ya langsung saya servis, kemudian ganti oli dan lain-lain. Jadi motor memang masih dalam kondisi grass ya, siap untuk langsung gas lagi. Nah hanya saja untuk aksesoris memang tidak terpasang ya, jadi kita jalan yang mode kota-kota aja ini ya, jalan santai aja sampai ke Bandung gitu. Untuk motor kurang lebih seperti itu sih persiapannya ya. Yang penting udah servis, motor fit, ya udah. Paling angin ban gitu-gitu ya. Jadi umum-umum aja sih. Kalau teman-teman tanya ada persiapan khusus nggak, ya nggak ada. Normal aja. Sama seperti motor-motor yang lainnya juga gitu. Sebenarnya sih kalau menurut saya teman-teman, motor itu mau touring, mau di dalam kota ya sebenarnya harusnya kondisinya selalu fit ya. Dalam kondisi grass gitu. Jadi butuh dadakan, apalagi kalau memang motor kita motor tempur ya, baiknya kita jaga terus dia punya kondisi. Jadi manakala ada dadakan atau ada kebutuhan yang tiba-tiba, motor andalan kita itu benar-benar bisa kita andalkan gitu ya. Jangan sampai nanti
ada kurang ini, kurang itu ya. Jadi wah, ini di saat kita lagi butuh motornya nggak perform gitu ya. Wah, disitulah kita agak nggak nyaman nanti di jalan. Oh iya, palingan untuk Bisri ini yang perlu diganti setelah dari Bandung ini ya, nanti pas pulang aja itu kayaknya ban belakang sih. Ban belakang udah agak menipis lah ya. Kalau persenan, balik lagi persenan lagi. Mungkin tinggal 30% kali ya. Udah lebih dari setengah pakai, jadi udah mulai agak gundul ya. Pulang langsung kita ganti lagi aja. Sementara yang depan masih oke, mantap punya. Oh iya, saya belum update ke teman-teman untuk tampilan Bisri tanpa aksesoris penunjang touring ya. Jadi nantilah pas kita break istirahat gitu, baru nanti saya update ke teman-teman. Mungkin awalnya kelihatannya agak aneh kali ya. Karena mungkin sering lihatnya itu si Bisri Beat andalan kita ini pakai apa namanya, box di belakang, terus kemudian pakai apa namanya, windshield di depan gitu. Cuman kalau apa, lama-lama juga nanti jadi terbiasa lagi gitu ya, karena memang ya motor harian di kota-kota kan biasa tanpa aksesoris juga kan gitu. Ya seperti gini lah kalau kita jalan mode kota-kota, tapi ya tetap juga antar kota gitu ya. Nggak apa-apa lah, kita jalan santai aja gitu, menikmati perjalanan. Memang dasar ini si Bisri kalau udah mulai pulang di rumah diem gitu suka apa, gatal kali ya. Ayo jalan dong gitu. Jadi pengennya jalan mulu nih. Oke, lewat dari jembatan ini teman-teman, perbatasan dari Kabupaten Bogor ya. Jadi sebelum jembatan tadi ada selamat jalan. Nah ini sekarang kita udah masuk di daerah mana ini? Coba kita jalan dulu terus ya. Nanti baru update lagi ke teman-teman semua. Tapi jalan di sini sih udah mulai nanjak terus teman-teman ya. Tanjakannya ada di beberapa titik agak lumayan. Mungkin kalau kendaraan kecil seperti motor atau mobil-mobil penumpang, mobil niaga gitu ya, kayak Avanza, Innova, tanjakannya nggak begitu apa, curam lah. Tapi kalau buat mobil-mobil besar macam kayak truk atau bis gitulah ya, wah ini kalau nanjak di sini nih agak lumayan juga ini. Kelihatannya sih nggak begitu tinggi ya, cuman panjang dia nariknya, shoot gitu. Jadi butuh apa istilahnya, ancang-ancang gitu lah ya. Nah teman-teman bisa lihat karena memang daerah sini daerah apa istilahnya, banyak tambang ya, tambang pasir, kemudian tambang batu. Jadi memang yang angkut-angkut kan lewat sini nih. Nah jalannya jadinya memang agak berdebu ya, debu kalau lewat sini, tapi overall aman lah. Teman-teman bisa lihat Beat Street di depan, bonceng 3 bro ya, buat naik dia. Biawak, kok biawak. Ayam, gila itu buntutnya udah kayak kepala biawak, ternyata pantat ayam ya elah. Warnanya begitu lagi, terus dia kan gitu kan, begitu deket ya elah ayam. Ini posisi kita udah tinggal 2,5 kilo lagi menuju ke separuh jalan kita ya, di apa, Cikalong ya, apa namanya, Puncak Pinus Turis Area Cikalong Jonggol ya. Nah ini separuh jalan di situ, nanti dari situ baru kita lanjut jalan lagi menuju ke kota Bandung ya.
Saya lupa apa pernah lewat sini apa enggak ya. Tapi rasanya sih belum ya. Apa udah pernah? Saya lupa-lupa juga teman-teman karena udah lama juga nggak lewat di area mana puncak ataupun apa sebutannya ini teman-teman. Istilahnya puncak 2 kali ya. Jonggol apa beda teman-teman ya. Jadi boleh komen-komen ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah penyebutan lokasi atau apa namanya nama daerah gitu ya. Maklum bukan warga lokal ini ya. Jadi boleh diralat, dibenarkan teman-teman ya, diberikan saran, masukan, kritik. Senang juga untuk bisa mendapatkan saran, kritik biar kita bisa lebih berkembang lagi teman-teman. Boleh langsung di komentar aja ya. Oke teman-teman, ini posisi sekarang kita ada di Wisata Parci Panorama Alam Cirata ya. Sekarang ini jam 5.07. Tepat di belakang saya ini udah langsung viewpoint mengarah ke Waduk Cirata teman-teman. Jadi ini kita dari Jonggol bisa langsung lihat ke waduknya ya. Wih, asik banget ini. Di area dalam ini teman-teman ada apa kayak resto gitu ya, jadi kita bisa santai-santai makan-makan ya. Mungkin saya nggak tahu jam operasinya teman-teman, mungkin sampai malam juga karena nampaknya ya rasanya ini kalau malam nih kita bisa menikmati apa namanya, bisa lihat city light, terus kemudian nanti dari Waduk Cirata juga kan mungkin ada lampu-lampu, jadi kalau malam-malam di sini juga rasanya asik banget ya, mungkin buat pasangan ya. Wah, rasanya bakal romantis banget di apa viewpoint di Jonggol ini. Cukup dingin juga di sini teman-teman, sejuk-sejuk sekarang ini ya, jam 5, suhunya itu 30 dan akan terus turun ya. Mungkin bisa kalau malam mungkin sekitar 25 atau mungkin 22 mungkin ya. Bisa jadi karena ini kan sensor saya kan dekat sama badan, jadi terpengaruh sama suhu tubuh. Sedikit lebih hangat biasanya aktual yang muncul di sini. Karena dari tadi kita udah riding dan udah duduk mulu, jadi untuk sementara kita berdiri-berdiri dulu ya istirahatnya, jangan duduk terus. Nanti kalau mau duduk-duduk nanti pas sampai aja di Bandung gitu ya. Nah, ini sekalian kita update untuk Bisri tanpa apa namanya, jadi bener-bener standar ting-ting ya, nggak pakai box dan nggak pakai apa namanya tameng atau windshield yang depan gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman, benar-benar standar banget ya, Beat 2015. Kalau keluar dari dealer ya seperti ini ya, hanya saja ya memang bodinya udah pecah-pecah, udah apa namanya ya, udah buluk lah ya. Maklum udah tahun ini dia berumur 10 tahun Bisri dengan kilometer yang udah di atas 100.000 pokoknya ya, mungkin udah mau mendekati 200.000 ya. Seperti ini kondisinya, masih enak larinya, pokoknya top Marco top lah. Oke, mungkin di sini seperti ini aja dulu teman-teman. Kita santai-santai bentar lagi, terus langsung kita lanjut jalan ya, mengarah ke Bandung. Udah gitu belum pesan penginapan lagi. Ntar aja lah. Udah mendekat masuk kota Bandung baru pesen. Hari ini kan hari Selasa, jadi pasti masih banyak lah ya. Let's go bro. Ayo Bisri. Iya. Terima kasih kawasan wisata Parci, kita udah boleh numpang foto-foto ya. Harusnya masuk dari sana tadi, saya salah jalan ya, udah kelewat kayaknya. Masuknya dari depan sini, nggak apa-apa lah, kita sebentar aja terus langsung keluar lagi. Sekarang ini jam 5.22 teman-teman, posisi ini kita udah masuk di daerah, nama jalannya jalan apa tadi, Cikalong Kulon ya kalau nggak salah. Udah masuk di Cianjur ini kalau nggak salah ya. Nah, ini kita ambil Waduk Cirata. Waduk Cirata, belok kiri di depan ini. Niatnya sih tadi mau makan di Bandung ya, pas nyampe Bandung, tapi kayak udah lapar. Ini kalau lihat ada chicken, mampir lah. Kalau ada ya, kalau ketemu. Kalau enggak ya berarti lanjut sampai di Bandung. Oke, ini belok kiri bro, santai. Dari tadi jalan kayaknya apa adem tapi nggak dingin gitu, sampai di sini waduh mulai dingin juga. Wih, di jaket bapaknya keren ya, Republik Bujang bro. keren. Oke, kita tutup jaket dulu biar nggak kedinginan ini. Oke, ini oh ini banyak jual apa tuh, loa kan ya, apa body
spion gitu. Kalau kita cari yang second bisa tuh di situ. Saya lupa ingat teman-teman pernah lintas di sini atau enggak, tapi kalau pernah juga rasanya sih nggak malam begini ya. Ini kan udah setengah 6 nih, 5.28. Udah pasti kena malam ini kan sebelum sampai Bandung. Kalaupun pernah lewat itu mungkin ya sekitar siang-siang lah ya, siang-siang jam-jam 1 mungkin atau jam 2 gitu. Ini kali ini kita lewatnya kena kebagian malam. Jadi mudah-mudahan ada lampu penerangan jalan lah ya. Kita di jalan terang biar nggak ngeri-ngeri sedap sendiri. Mudah-mudahan jalan juga rame gitu. Jadi banyak teman lah ya di perlintasan ini. Oke, kita jalan terus 36 kilo lagi menuju ke Cisomang ya. Ini depan ada bis apa nih? Dinayu. Oke. Ini apa? Busnya plat T, mungkin dari Indramayu kali ya. Kayaknya di sini apa warga banyak yang hobi mancing kayaknya ya, mancing di waduk. Apa yang lewat bawa joran banyak banget dah. Apa kayak klub gitu kali ya, klub atau grup gitu. Jadi pergi mancing ramean gitu kan. Nah, ini pas sudah malam mungkin arah balik lagi. Nah, rame-rame deh ke apa mancing rame-rame, pulangnya juga ramean. Kita lintas di sini nih ngingetin kita waktu di Danau Toba ya teman-teman. Kurang lebih dia punya scenery-nya kayak gini ya, pas melintas kiri kanannya pohon-pohon ya, sesekali ada rumah atau bangunan gitu. Nah, kurang lebih kayak gini lah. Cuman kalau di Danau Toba dia lebih dingin ya, karena memang MDPL atau ketinggiannya lebih tinggi ya, itu yang bikin dia lebih dingin. Apalagi kalau lintas sore-sore gitu ya, wuduh dingin banget bro. Waktu itu kita pernah lintas sore tuh kalau nggak salah ke Parapat deh, tuh lumayan dingin lah. Posisi sekarang untuk BBM kita teman-teman udah mendekati merah ya, jadi kita start dari Jakarta tadi full tank ya. Jadi sekarang sampai di sini udah merah. Nah biasanya untuk Bisri kalau jarumnya di sini ya, jarumnya di mendekati merah itu tinggal 1 liter ya. Untuk Bisri 1 liter tuh wah pokoknya masih bisa jauh lagi lah. Jadi santai aja kita ya, nanti paling kalau keluar jalan gede ketemu pom baru isi lagi, atau kalau memang di sini ada pom ya udah sekalian lah ya. Posisi sekarang kita udah masuk di daerah Citamiang ya. Sebelah kanan tadi ada SDN Citamiang, jam 5.51 Indomaret. Oh kalau di Indomaret tulisnya Indomaret Manis ya kalau nggak salah, manis tapi I nya 2. Biasa suka ada nih Lazato atau Hisana. Nah ini Lazato nih, buka dia bro. Bisa makan di tempat nggak ya? Harusnya sih bisa ya. Oh bisa deh. Makan sini teh. Nasi ada? Iya, nasi sama patas. Iya. Minumnya nggak usah deh, saya ada. Iya. Oke. Oke, kita udah dapat chicken akhirnya. Lapar banget. Lazato 15.000 nasi sama ayam. Kayaknya sih mau double sih. Ini baru beli 1. Mau tambah apa namanya? Tambah ayamnya 1 lagi kalau ini. Daripada kita beli kue tadi kan, kue pukis, ini makannya aja. Kita posisi ini di Lazato mana? Lazato Manis ya.
Ini di Lassato Maniis. Posisi sambil makan tadi saya mau pesan penginapan ya. Tapi sinyal nggak ada bro di sini. Asli. Kayaknya provider saya aja kali ya. Provider kurang bagus. Biasa kan kayak gitu kan. Apa namanya? Ada yang bagus, ada yang kurang. Jadi, ini dia. Wih, deh. Kenapa itu? Kita mau isi, waduh, tapi nggak ada apa namanya, nggak ada cash. Sudahlah, isi sedapatnya aja dulu kali ya. Saya ada uang kecil tapi 2 ribuan. Nggak apa-apa lah ya, daripada dorong. Ya ada nih 2 ribuan, banyak. 2, 4, 6, 8, 10, 15 ribu. Ya udahlah ya, daripada susah kita nanti. Isi yang dapat banyak aja kali ya, Pertalite dapatnya kan lumayan ya, 1,5 liter. 15 teh, 15 ya, kasih. Oke, aman. Pakai sarung tangan lagi. Saya kalau isi bensin teman-teman selalu lebih prefer lepas apa namanya, sarung tangan, karena buat ngambil duit kan. Kadang-kadang kalau kita ngambil duit pakai sarung tangan tuh suka kedobel. Kan kita nggak tahu ya, nggak sih, gini, waduh, bayar berapa ribu jadinya kedobel, sayang ya. Duh, rugi bandar dong. Jadi mending buka sarung tangan, biar kita duit di beginiin tuh paten kali itu ya, yakin gitu, oh ini nggak ada yang kedobel lagi nih, iya kan, gitu. Jadi, atau kalau nggak pakai sarung tangan tapi yang keluar jempolnya sama apa telunjuknya cuman gosong, nanti mending buka aja lah ya, biar aman. Oke, ini kita 20 kilo lagi menuju ke Cisomang, kemudian nanti baru menuju ke masuk Bandung ya. Udah malam banget lagi. Habis gimana nih, perut udah lapar. Iya kan, di jalan masa mau kita tahan-tahan, mending makan lah. Makan baru lanjut lagi. Malam mah nggak apa-apa, kalau udah makan tetap semangat ya nggak bro. Di sini baru ada lampu lagi nih, mendekat ke Waduk Cirata, atau tadi ada tulisannya objek wisata gitu ya, objek wisata Cirata. Ini baru ada lampu lagi. Oke, kita masuk ke ininya, apa namanya, melewati dia punya bendungan ini, PLTA. Nah ini sebelah kanan ini dia punya katup kontrol teman-teman ya. Pokoknya yang kontrol apa namanya, debit air gitulah ya, atau yang untuk turbin-turbinnya itulah. Udah area PLN ini ya teman-teman ya. Tadi ada pos penjagaan itu, cuman apa, dibuka untuk masyarakat kayaknya ini. Jadi untuk akses gitu ya, bisa lebih cepat atau lebih dekat gitu. Beginilah suasana malam ya kalau teman-teman melintas di Cirata. Kayak gini lah ya. Sepi, lampu jalannya ada tapi jaraknya agak lumayan jauh ke depan itu ya. Bisa teman-teman lihat, satu sini, satu lagi ada, tapi jauh depan. Jaraknya mungkin sekitar berapa? 100 meter kayaknya ya. Per 100 meter ada satu, itu pun yang dekat pos. Kalau jauh dari pos nggak ada ini. Oke, ini udah nyampe di penyeberangan di waduknya teman-teman. Ini kita lihat mana nih? Oh, Pleret, Purwakarta, Jakarta. Oke, kita lewat lurus nih ya kalau mau ke Cisomang. Kalau sana tuh beda arah teman-teman ya. Wah, sini lampunya nyalanya bagus dan aspalnya juga mulus nih. Oke, ini kita nyebrang di
Waduk Cirata, tapi bukan di yang pintu satunya ya. Ini di pintu yang satunya lagi. Tadi kan yang pertama, ini yang kedua nih. Ya, kayaknya memang untuk jalan penyeberangannya ada beberapa di sini. Oke. Desa di Cisomang ini boleh saya bilang cukup ramai juga teman-teman, sampai jam segini, jam 6.45, jam 7 malam masih ramai pada lalu lalang. Ada yang ke masjid, terus ada juga yang mungkin jalan-jalan sama keluarga ya, bonceng anak. Ramai, dan ini rumah lumayan padat juga. Bagus-bagus rumahnya di sini. Wow, keren-keren. Cuma lewat di sini penerangan jalannya sih agak kurang, tapi selebihnya sih aman. Ya, untuk keamanan, ramenya aman lah. Ini kita butuh apa-apa menggampang. Warung ada, ya kan, bensin. Kita ikut Google Map aja nih teman-teman. Semoga Google Map nggak nyasarin kita ke daerah-daerah yang yang nggak bisa dilewatin ya. Mudah-mudahan bisa terus. Kalau dari estimasi perjalanan kita tadi, mestinya nyampe sini tuh jam-jam setengah 6, jam 6 tadi ya. Ini udah mau jam 7 bro, 6.51. Udah mundur 1 jam ini dari estimasi ya. Tadi ditambah makan dulu ya kan, ya gimana, mesti kenyang dong biar paten kan, kita jalannya fokus gitu. Tadi targetnya kalau kita nyampe sore ya kan, mungkin dapat dapat sunset di Cisomang situ kan. Tapi ini udah malam gini gimana? Nanggung udah dekat juga, sekalian lah nanti baru lihat situasi di sana gimana. Untuk di Cisomang sendiri teman-teman, itu ada jembatan kereta api tertinggi yang ada di Indonesia ya teman-teman. Nah, di situ view-nya kayaknya sih bagus ya. Kayaknya saya kita gas ke situ dengan target nyampenya sunset. Tapi nggak kesampaian, ya udahlah, nggak apa-apa. Tapi tetap aja karena udah dekat, ya udahlah kita gas aja lah, nanggung. Ini di sebelah kiri kita ada rel keretanya nih teman-teman. Oke, jalan terus. Ini ada jalan desa atau jalan inspeksi ya. Ini jalannya cukup lebar juga, bisa mobil kayaknya nih. 2 mobil sih enggak ya, paling 1 mobil, kalau 1 lagi ngalah gitu. Let's go. Udah dekat nih teman-teman. Buset, kita off-road malam-malam bro. Ini dalam rangka menyambut 17 Agustus, teman-teman bisa lihat ini umbul-umbul udah banyak banget ya, untuk memeriahkan acara di desa sini. Cisomang. Waduh, ini kita lewat tembusnya di mana? Buset, ini jalurnya sampai tinggal 1 motor doang nih. Gokil. Yoi bro, let's go. Kiri. Sama aja, lihat sana tadi nggak kelihatan. Wah, kita keluar jalur ini. Sebelah sana dong. Sebelah sana. Oke, kanan. Sini.
Nah, ini kita udah dekat di jembatannya nih. Woi, ada bocil. Teriak-teriak. Nah, ini kalau menurut ininya ke sini apa? Serius. Kalau menurut ininya ke sini. Wah, serius. Wah, sana mah nggak ada apa-apa, bro. Hutan itu mah. Sini kali. Coba. Walah, hutan, bro. Wah, mesti nanya nih. Gokil. Nyasar. Wah, ini Google Map-nya ngaco, bro. Kita disuruh lewat sana. Gokil. Itu mau hutan. Info dari bapaknya malam gini pun masih bisa lewat, teman-teman. Memang jembatannya apa namanya? Aktif buat warga sini ya. Bisa lewat terus. Oh, ini lurusan sini kali ya. Coba aja. Tadi kata bapaknya lurus. Ini kan lurus ya. Yoi. Oh, ini jembatannya nih. Itu depan kan jembatan. Sini berarti. Oh, ini nih. Oke. Ini jembatannya, tapi kita nggak bisa lewat. Oh, sisi yang satunya. Sini mah sisi sini mah nggak bisa. Walah. Ini rel kereta kita nggak bisa nyebrang nih. Nggak bisa lewat kalau sisi yang sini. Jadi jembatan Cisomang ini bisa aktif buat warga lewat, tapi satu sisi ya. Oke. Karena kita salah sisi, teman-teman, nggak bisa lewat. Jadinya ini kalau muter juga nggak tahu nih lewat mana lagi. Jadinya ini saya tembak dulu langsung ke Bandung aja, teman-teman. Ya, kalau seandainya memang jalurnya kita diarahin lewatin jembatannya, berarti kita lewat. Tapi kalau nggak ya mungkin next aja kali ya. Karena kita udah sampai di rel keretanya, tapi beda sisi ya, jadi sisi yang satunya lagi gitu. Wow, asli itu di rel keretanya sih malam gini sih agak gimana ya. Tadi padahal udah nyampe di depan rel keretanya tapi nggak bisa lewat ya. Oke. Wah, ini mah ngaco ya. Masa kita lewat di sini sih? Sinilah. Ngaco banget. Kita ambil kanan. Iya. Nah, ini udah jalan gedenya nih, teman-teman. Kita balik lagi ke jalur utama dari mana? Purwakarta menuju ke Bandung ini. Jalan gedenya.
Akhirnya nyampe juga. Gile, ini orang lampunya berapa biji tuh, ngeri. Akhirnya kita bisa balik lagi ke jalan gede setelah off-road tadi. Untung off-roadnya cuma bentar ya, dan off-roadnya cukup bagus. Kalau off-roadnya parah sih, waduh, malam-malam pula. Kiranya jalannya bagus ya, bisa lewat gitu, jalan setapak. Ternyata off-road kita, bro. Iya, ini sekarang udah masuk di daerah mana nih? Nggak ada nama alamatnya. Nah, ini nih. Jalan Raya Purwakarta, Cikalong Wetan. Oke, pokoknya udah arah masuk ke Bandung lah ya. Sekarang jam 7.39. Ini posisi saya belum pesan penginapan, teman-teman. Kayaknya kita cari mampir-mampir dulu ya. Di Indomaret atau mana. Buat sekalian istirahat, sekalian pesan penginapan dulu. Jadi pas masuk Bandung langsung kita ke penginapan, langsung istirahat. Kan tadi udah makan. Nah, paling nanti beli jajan aja lah ya. Kita jajan roti-roti atau apa untuk nanti makan di penginapan. Yoi, mantap tuh. Sekarang ini jam 8.14. Ini posisi kita ada di pom bensin. Saya nggak tahu, teman-teman. Kita lihat location dulu. Oke, ini kita ada di SPBU Cempaka Mekar ya. Pokoknya ini kita mengarah ke Bandung. Dan saya udah pesan penginapan. Dari sini ke penginapan itu coba 24 kilo lagi atau sekitar 48 menit ya. Jadi saya berhenti dulu sebentar di samping sini, duduk-duduk sekalian ya, water break dan pesan penginapan. Overall sampai malam ini masih segar sih, cuman butuh mandi air hangat aja. Karena lumayan pegal juga ya. Udah malam ya, nyasar malah off-road pula. Jadi kita langsung menuju ke penginapan biar langsung mandi-mandi air hangat, enak nih ya. Apalagi di mengarah ke Bandung nih lumayan dingin, mungkin karena musim kemarau teman-teman. Jadi memang udaranya jadi lebih kering ya, itu yang bikin jadi lebih dingin gitu. Hanya lumayan ini dari tadi kita jalan, apalagi daerah sini kan MDPL-nya tinggi, terus pohon-pohon juga masih banyak, itu lebih dingin lagi. Oke, paling update-nya sementara seperti itu teman-teman. Siap-siap langsung kita jalan.